Oke, jadi alat ini bernama Alsatian yang teringatkan dari Algebra Visualization untuk materi aljabar kelas 7. Nah, tujuan alat ini itu untuk mengenalkan konsep dasar dari variabel itu kayak gimana. Apakah variabel itu bisa sama untuk masing-masing benda apa gimana? Untuk petunjuk penggunaannya dulu. Ini ada Yang pertama, siswa diarahkan untuk melempar dadu untuk menentukan nanti akan mendapat pertanyaan yang mana. Mungkin misal jika dilempar misal dapatnya 6, berarti di sini nanti pertanyaan diputar sebanyak 6 kali. Nah, di sini berarti didapat pertanyaannya itu berupa berupa kantong berisi apel, 3 kantong berisi apel ditambah 2 wadah telur. Lalu nanti siswa diarahkan juga untuk mencari gambar yang sama dengan yang ada di pertanyaan. Misal di sini ada gambar apel dan ada gambar telur. Kebetulan di sini sudah ada gambar telurnya. Lalu siswa diarahkan untuk mencari variabel apa untuk misalkan telur ini itu bisa dengan dilempar lagi dadunya. Misal didapat 5, berarti ini variabelnya diputar sebanyak 5 kali. 3, 4. Nah, karena di sini dapat variabelnya f, berarti ini dimisalkan satu wadah telur dimisalkan dengan f. Lalu berikutnya di sini ada gambar 3 kantong apel. Berarti di sini dicari sampai menemukan gambar apelnya. Lalu berikutnya siswa diarahkan untuk melempar dadu lagi untuk menentukan variabelnya. Di situ didapat 5. Berarti ini diputar sebanyak 5 kali. Di sini didapat variabelnya itu B, berarti misalkan satu kantong apel itu B. Lalu di sini pertanyaan itu kan ada 3 kantung apel. Ditambah 2 wadah telur. Jadi di sini karena siswa telah menuliskan permisalan variabelnya, maka nanti siswa bisa menentukan. Jadi 3 kantong apel ini berarti sama dengan 3B ditambah 2 wadah telur, karena wadah telur itu dimisalkan dengan S, berarti 2 wadah telur menjadi S. Jadi di sini Ulung hanya menunjukkan visualisasi dari aljabar itu sendiri, konsep variabel ke siswa. Halo, kami dari kelompok 2 dari kelas B 2022 Pendidikan Matematika. Jadi ini adalah alat peraga yang kami buat, namanya itu PAGEO, singkatan dari Papan Kesulitan Transformasi Geometri. Nah, alat ini itu mengakomodasi materi translasi, refleksi, sama rotasi yang ada di kelas 9. Untuk petunjuk penggunaannya, pertama kita bisa naruh pin ini di papannya. Papan ini tuh ada magnetnya, jadi bisa langsung nempel. Misalkan awalnya kita punya titik 2,1. Habis itu kita ambil titik lagi buat menjadi bayangannya. Terus misalkan kita mau geser ke kanan itu 2, terus ke atas itu 2, atau ditranslasiin 2,2. Berarti dari sini itu kita bakal berjalan 2 ke kanan, 1, 2, terus ke atasnya 2, 1, 2. Nah, ini adalah hasil titik bayangan dari translasinya. Setelah itu, misalkan dari bayangan ini mau kita refleksikan di sumbu Y. Berarti nanti titiknya di sekitar sini. Sini. Tuh. Nah, dari titik ini misalkan mau kita rotasiin sebesar 90 derajat. 90 derajat karena ini itu perputaran dari garis-garis ini tuh 15 derajat. Maka kita hitung setiap garis ini. Kalau misalkan kita maunya searah jarum jam berarti ke sini dong. Nah, berarti ini ke 15, 30, 45, 60, 75, 90. Berarti di titik sini.
Dia putar searah garisnya. Nanti dia nanti putar. Sini. 30, 60, D4, Jadi ini hasil ditranslasiin sebanyak 2,2, terus direfleksiin terhadap sumbu Y, terus dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Terima kasih. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kita bawa alat peraga namanya jejak, jelajah koordinat. Nah, jejak ini itu untuk materi koordinat kelas 8. Oke, di dalam jejak ini kita ada kartu petunjuknya dan ada cara bermainnya juga nih, dan catatan permainannya dalam permainan jelajah koordinat ini. Untuk cara bermainnya di sini pertama kita harus ngambil kartu petunjuknya. Sebelumnya kita bisa main sampai 1 sampai 4 orang. Untuk kartu petunjuknya di sini ada soal yang harus diisi, di mana kalian mulai dari titik berapa dan langkah-langkah yang harus kalian selesaiin. Misalnya udah kalian selesaiin, nanti kalian akan dicek nih jawaban kalian betul atau tidak. Kalau kalian betul, kalian akan dapat reward koin. Nah, untuk cara menangnya itu kalian harus ngumpulin koin sampai 10, kayak cepet-cepetan gitu mainnya. Jadi kita basicnya game. Kayak gitu cara bermainnya teman-teman. Oke, makasih. Nah, jadi alat peraga dari kelompok 4 itu adalah pecawatch. Nah, pecawatch itu adalah alat peraga yang digunakan untuk membantu siswa SD kelas 5 dalam mempelajari operasi pecahan dan juga konversi pecahan dari ke desimal dan persen. Nah, gimana sih caranya buat ngerjain pakai pecawatch? Nah, di sini aku ada soal. Mau pilih soal yang mana? Pengurangan. Oke. Nah, sekarang di sini aku ada soal pengurangan. Nah, 17/20 dikurang 7/20. Nah, pecawatch ini membantu siswa untuk mengetahui konsepnya dengan konsep langkah. Jadi misalnya yang pertama, 17/20. Nah, kita harus cari langkah dari titik awal atau 20/20 ke 17/20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berarti ini ada 17 langkah. Kita tulis 17. Nah, kemudian kita isi yang 7/20. Sama kayak tadi, kita cari langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia 7 langkah. Nah, karena ini operasinya pengurangan, maka kita kurangin nih langkahnya. Jadi 17 dikurang 7 sama dengan 10 langkah. Nah, jadi buat hasil pecahannya 17/20 dikurang 7/20 sama dengan, nah, kita cari nih 10 langkah dari titik awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hasilnya adalah 1/2. Sekarang yang konversi. Nah, konversi ke bentuk desimal. Nah, pertama 1/2 itu tadi kan 10 langkah. Nah, berarti sama aja kayak 10/20. Jadi kita bisa tulis juga 1/2 itu sama dengan 10/20. Atau bentuk desimalnya berarti 0,5. Nah, sama juga buat yang persen, berarti 10/20 sama dengan 1/2 sama dengan 50%. Gitu deh. Hasil dari 17/20 dikurang 7/20 hasilnya 1/2. Sedangkan konversi buat ke desimal hasilnya 0,5 dan konversi pecahan persen ini 50%. Seperti itu. Halo, kita dari kelompok 5. Di sini ada papan magnetik satuan luas untuk materi satuan luas pada kelas 4. Nah, gimana sih cara buat menggunakannya? Pertama-tama di sini kita memiliki beberapa bentuk bangun datar dengan macam-macam ukuran. Kita contoh ambil bangun datar persegi, lalu kita tempelkan di sini. Kalau misalnya untuk mencari keliling, kita bisa langsung melihat bahwa kotak-kotak yang mengelilinginya nanti yang kemudian kita sebut sebagai keliling. Misal di sini dia ke kanan itu 1, 2, 3, 4, 5.
ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti dijumlahkan itulah kelilingnya. Tapi kalau mau mencari luas kita harus melihat berapa kotak yang ditutupi. Tapi kalau misalkan kita langsung lihat dari papan susah karena ditutupi kan kotaknya. Oleh karena itu di LKPD kami menyediakan kotak-kotak juga. Jadi setelah ditempel nanti akan digambar di LKPD-nya untuk kemudian dilihat berapa kotak yang ditutupi. Nah, kalau misalkan udah digambar, bisa kita lihat bahwa konsepnya itu seperti ini. Misal yang ini, dia itu kan ada 5 kotak ke samping, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan untuk luasnya ada 5 pertama, 5 kedua, 5 ketiga, 5 4, 5 keempat, dan 5 terakhir. Berarti sama aja kayak 5 dikali 5. Otomatis dapat dilihat bahwa rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Terus gimana kalau misalkan segitiga? Oke, misalnya kita punya warna ungu, kita tempel. Nah, bisa kita lihat segitiga itu nggak menutupi dengan sempurna si kotak-kotak yang ada di papan. Nah, gimana caranya biar kita tahu luasnya itu seberapa? Nah, caranya adalah segitiganya kita bagi 2 dulu. Jadi nanti setengah di sini, setengah lagi akan kita letakkan di atasnya. Nah, nanti jadi segitiga akan membentuk persegi panjang di sini karena mereka setengah-setengah. Nah, karena itu rumus luas dari segitiga bisa disebut sebagai sisi juga kali sisi, ke atas dan ke bawah. Tapi sekarang kita menyebutnya alas kali tinggi karena ini alasnya lalu ada tingginya, kemudian dibagi 2 karena kita harus membagi 2 dulu segitiganya untuk bisa melihat kotak-kotak yang ditutupi. Sekian. Kami perwakilan kelompok 6 yang sebenarnya beranggotakan 4 mahasiswa. Saya Bintang Prabuana. Saya Anindya Lestari. Yang untuk anggota kelompok yang lainnya terdapat Inaya Arafa Nur Aulia dan Salwa Salsabila. Untuk alat peraga yang kami buat di sini adalah permainan monobilat. Ini penerapan pada alat peraga dari materi bilangan bulat kelas 7 di jenjang SMP. Untuk penjelasan cara mainnya akan dijelaskan kepada Anindya Lestari Yugianto. Oke, jadi di sini itu kita untuk ini dulu ada 4 pion di sini. Ada 3 kartu yang terdiri dari KPH, challenge dan juga KPM. Nah, untuk KPH sendiri itu isinya seperti tertulis kartu peristiwa harian. Jadi nanti cuman kayak hari-harian kayak biasa, ada poinnya di sini, ada yang minus ada juga yang plus. Sebentar aku kasih tahu ada juga yang plus. Kalau untuk challenge itu isinya tantangan. Jadi kayak nanti murid-murid itu melakukan tantangan yang tertulis di kartu ini. Nanti ada poinnya juga. Kalau misalkan siswanya bisa melakukannya, berarti siswanya mendapatkan poin plus. Jika tidak, dapat poin minus. Nah, untuk KPM sendiri, KPM ini adalah kartu perhitungan matematika. Jadi di sini isinya soal-soal matematika seperti kayak tadi. Jadi kalau misalkan siswa yang bisa menjawab soal-soal dengan benar, mereka akan mendapatkan plus nilainya, dan kalau misalkan tidak bisa menjawab dapat minus. Nah, nanti skor tersebut akan dituliskan di dalam papan tulis ini. Jadi nanti setiap siswa akan mendapatkan 1 papan tulis dan juga 1 spidolnya. Nah, misalkan nih siswa yang mendapat warna merah, pion warna merah, nanti dikocok dajunya. Misalkan siswa mendapat 3, berarti nanti 1, 2, 3. Nah, bukan si pionnya ini berhenti di challenge kan, nanti siswanya itu harus mengambil kartu challenge dan memperagakan apa yang tertulis dalam kartu tersebut. Nah, nanti kalau sudah dan dia bisa memperagakannya, lalu ditulis dalam sini. Nah, nanti untuk lama permainannya itu tergantung gurunya. Jadi misalkan gurunya itu biasanya menentukan waktu sekitar 15-30 menit atau berapa kali putaran. Nah, setelah selesai nanti nilai-nilai yang skor-skor yang siswa tulis dalam papan tulis ini akan diakumulasikan dan pemenangnya itu adalah yang mendapatkan skor paling besar. Seperti itu, guys. Makasih, bye. Halo guys, kita dari kelompok 7. Di sini kita membuat alat peraga dengan nama Balance Ga. Kita mengambil konsep timbangan untuk materi persamaan linear satu variabel, di mana kita menggunakan timbangan untuk menyeimbangkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di sini kita punya contoh soal X tambah 4 sama dengan 9. X itu artinya kita harus membuat daerah
di ruas sebelah kiri. Dan konstanta yang ada di sini itu dimisalkan dengan kelereng. Kalau konstantanya positif berarti kelereng hijau, kalau konstantanya negatif kelerengnya berwarna orange. Di ruas kiri kita harus membuat satu daerah, berarti sudah ada satu daerah, dan kita masukkan 4 kelereng berwarna hijau. Di ruas kanan kita masukkan 9 kelereng berwarna hijau juga karena bernilai positif. 7, 8, 9. Nah, setelah itu kita harus menghilangkan kelereng yang ada di ruas kiri. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan kelereng negatif berjumlah 4. Kita masukkan kelereng negatif berjumlah 4 di ruas kiri dan juga 4 di ruas kanan. Harus di kedua ruas ya. Setelah itu karena dia bernilai negatif dan positif maka hasilnya 0. Begitu juga yang di ruas kanan. Karena ada 4 negatif maka harus kita ambil 4 negatif dan 4 positif. Setelah itu di ruas kanan tersisa 4 kelereng. Kita mau menyeimbangkan timbangan ini, maka di ruas kiri harus kita masukkan 4 kelereng positif. 5 kelereng positif. Nah, untuk menyeimbangkan kita harus apa, Kak? Untuk menyeimbangkan kita harus memindahkan timbangan ini ke satu poros atau itu poros tengah. Nah, karena kita cek di sini udah positif, udah seimbang, berarti timbangan ini sudah benar. Nilai X adalah kelereng yang ada di ruas kiri, maka X sama dengan 5. Dadah. Halo, kami dari kelompok 8. Kita bikin apa sih? Tangkas. Apaan tuh? Tanggal konversi satuan cerdas. Jadi, kita bikin alat peraga matematika untuk membantu siswa kelas 3 SD mengkonversi satuan panjang dan satuan berat. Pertama, kita membaca petunjuk penggunaan alat peraganya terlebih dahulu. Setelah kalian baca, kalian bisa memilih ingin mengerjakan soal satuan panjang atau satuan berat. Misal kita ingin mengerjakan soal satuan panjang, berarti kita cek dulu satuannya sudah benar satuan panjang, berarti tidak usah kita apa-apakan lagi. Tetapi kalau misalnya kita ingin mengerjakan soal satuan berat, satuannya kita balik terlebih dahulu. Setelah satuannya sesuai, kita bisa mengambil soal satuan beratnya. Yaitu Anita membeli jeruk sebanyak 5 ons. Berapa jeruk yang dibeli Anita dalam satuan gram? Yang diketahui yaitu 5 ons. Berarti kita cari angka 5, kita tusukkan di kolom yang sejajar dengan ons, yaitu yang ini. Yang ditanyakan dalam satuan gram, berarti dia turun 2 kali. Berarti kita tusuk angka 0 sampai ke satuan gram. Jadi didapat berat jeruk Anita dalam satuan gram yaitu 500 gram. Beginilah cara menggunakan alat peraga tangkas. Sekian, terima kasih. Halo, kita dari kelompok 9. Di sini kita membuat alat peraga yang dimana alat peraganya ini adalah berbasis games. Nah, kita namain alat peraga ini adalah Trivolve, yaitu trigonometry revolve. Jadi, alat peraga ini dikhususkan untuk siswa SMA kelas 12 di mana mengenai pelajaran trigonometri. Jadi untuk petunjuk penggunaannya, siswa diminta untuk berkelompok. Jadi nanti siswa ketika sudah membentuk kelompok, siswa disuruh memilih 3 jenis tingkatan soal. Ada yang paling mudah, sedang, dan sulit. Nah, untuk paling mudah ditandai dengan segitiga, sedang ditandai dengan persegi, dan sulit ditandai dengan lingkaran. Nah, lalu siswa diminta untuk memutarkan lingkaran ini agar siswa dapat mendapatkan satu jenis tingkatan soal. Nah, ketika diputar, siswa ini mendapat tingkatan yang paling mudah, yaitu segitiga. Nah, diambil soal segitiga. Nah, di sini ada soal segitiga, yaitu adalah sin
30, di mana sin 30 ini nanti kita dapat cari. Misalkan ini kita putar ke arah 30. Nah, di dalam 30 ini terdapat sin, cos, dan tan. Untuk nilai sin itu sendiri yaitu setengah akar 2. Maka kita dapat bahwa nilai sin 30 itu adalah setengah akar 2. Nah, oke, gitu aja. Terima kasih, dah. Halo guys. Kami dari kelompok 10. Di sini kami membuat alat peraga berjudul Math Adventure, yang dimana itu merupakan Math Adventure, dimana kita di sini tugasnya menjelajahi tiap-tiap angka yang ada. Di sini materinya yang kita pakai itu ada materi KPK dan FPB dari kelas 4. Untuk cara pakainya untuk KPK yaitu Oke, jadi untuk KPK di sini kita perlu menandakan angka pertama dari suatu bilangan itu berarti misalkan dengan warna biru. Lalu yang angka yang kedua misalkan 6, kita tandakan dengan spidol yang kedua dengan tanda yang berbeda gitu. Lalu kita di sini cari kelipatan dari masing-masing setiap bilangan tersebut. Lalu setelah kita mencari dari masing-masing setiap kelipatan tersebut, kita temukan kelipatan dari masing-masing ini yang beririsan. Lalu setelah kita temukan beberapa kelipatan yang beririsan, lalu kita cari kelipatan yang beririsan tersebut yang paling kecil dari antara kelipatan yang beririsan tersebut gitu. Jadi maka dari itu untuk kelipatan yang paling kecil itu adalah KPK dari 3 dan 6. Kurang lebih seperti itu untuk KPK. Nah, untuk FPB di sini ada contoh, misalnya angka pertama kita warnain warna oranye. Misalnya di sini kita cari FPB dari 12 dan FPB dari 15. Warna hijau ya. Nah, nanti kalau misalnya udah ketemu faktor, kita cari dulu faktor dari 12 itu ditandain pakai orange, spidol orange. Terus selanjutnya cari juga pemfaktoran dari angka 15 pakai warna hijau. Nanti misal di satu kotak yang sama ada warna oranye dan hijau, itu ada berapa? Nanti kita cari yang terbesarnya. Nah, angka yang terbesar itu kita sebut sebagai FPB-nya. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. See you. Dadah.